Ketemu lagi dengan saya Irfan Amali dalam program Ayo Main. Peace Generation Indonesia membantu sekolah menjadi sekolah-sekolah yang bahagia dan damai. Kita nanti akan bermain dan setiap kelompok akan mendapatkan satu papan permainan dan 3 jenis kartu. Dan anggap ini sekolah. Sekolah ini kita akan memelihara sekolah ini menjadi sekolah damai yang memiliki R-nya yang rendah. R itu risiko. Risiko terhadap kekerasan, risiko ketidakdamaian, risiko kemogokan. Ini R-nya. Kemudian nanti kita akan mendapatkan kartu merah di sini, yaitu ini adalah kartu-kartu ancaman. Kemudian kita juga akan dapat pemain juga akan dapat kartu kuning, ini adalah kerentanan. Kalau ancaman biasanya berasal dari luar sekolah, kalau kerentanan biasanya di dalam sekolah. Gitu. Dan kemudian kita juga nanti pemain akan mendapatkan kartu kapasitas, kartu kemampuan yang warna hijau. Nah, nanti setiap pemain punya pilihan gerak. Dan setiap pemain juga seperti tadi menjadi perannya beda-beda, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi orang tua gitu. Tapi semuanya bekerja sama bagaimana membuat sekolah ini memiliki risiko sekecil-kecilnya. Oke, bagaimana cara mainnya? Ikuti tutorial di video berikut ini. Ya, di hadapan kita sekarang sudah ada satu set permainan board game sekolahku. Dan ini adalah papan permainannya, ini melambangkan sekolah kita, sekolahku, dan tugas kita adalah bagaimana memastikan sekolah ini terhindar dari risiko kekerasan. Ya, ini R, ini adalah risiko. Jadi goal dari permainannya adalah menurunkan risiko ini sekecil-kecilnya. Nanti di tengah-tengah permainan kita akan punya kesempatan untuk mendapatkan 3 jenis kartu. Kartunya nanti akan diacak. Mungkin Anda akan mendapatkan kartu ini warna merah, yaitu ini adalah kartu ancaman. Ya, kartu ancaman, dan ancaman ini biasanya datang dari luar sekolah. Kemudian selain kartu ancaman juga mungkin saja Anda akan mendapatkan kartu kuning, yaitu kartu kerentanan. Yaitu kerentanan itu biasanya sifatnya internal. Ini seperti tidak pernah memiliki teman berbeda agama, misalnya itu kerentanan. Kemudian sekolah terletak di wilayah konflik, itu kerentanan internal tuh. Ini ada tawuran antar kampung, itu di luar sekolah tapi itu bisa membahayakan juga buat sekolah. Nanti anak-anaknya bisa, kalau ada tawuran antar kampung, kemudian anak-anaknya rentan diajak, itu nanti bisa jadi terjadi kekerasan ya. Oke, nah kalau kerentanannya banyak, ini dikali nih, jadi jumlahnya besar, risikonya meningkat dong ya. Gitu. Jadi pastikan Anda harus, kalau bisa jangan dapat kartu merah dan jangan dapat kartu kuning. Gimana caranya tuh? Gimana caranya? Nanti Anda akan menemukan sendiri caranya. Nah, kalaupun Anda harus mengurangi itu, bisa juga dengan membaginya dengan ini. Jadi ini kali bagi, gitu, dengan kapasitas. Semakin banyak kapasitasnya, semakin kecil nanti risikonya. Misalnya kalau kita punya satu ini, kemudian satu ini, dan punya 3, berarti 1 kali 1, 1/3 ya, jadi risikonya cuma 1/3. Kalau bayangkan kalau 1 kali 1 bagi 1, ini adalah jadi 1, risikonya besar sekali 1 ya. Apalagi kalau ininya 2 kali 1 bagi 1, 2, itu risikonya semakin tinggi. Jadi goal dari permainan ini adalah kurangi ancaman, kurangi kerentanan, tambah kapasitas. Apa saja kapasitas? Misalnya pelatihan anti hoax, misalnya penerapan metode disiplin positif, misalnya kemudian selalu ada disisipkan pesan-pesan toleransi. Nah, ini jadi sebanyak mungkin kumpulkan kartu kapasitas, sebisa mungkin hindari kartu ancaman, sebisa mungkin kurangi kartu kerentanan. Tapi gimana caranya biar terhindar dari kartu ini? Karena kita tidak pernah tahu bahwa karena kartu ini nanti akan diacak dan Anda akan memilih kartu ini. Gimana biar terhindar itu? Dan Anda nanti akan mendapatkan peran, mungkin jadi kepala sekolah, mungkin jadi guru, mungkin jadi siswa. Pokoknya semuanya harus bekerja sama biar terhindar dari kartu ancaman dan kartu kerentanan dan mendapat banyak kartu kapasitas. Gimana caranya? Nanti ada trik-triknya, ada 3 pilihan move,
Dan nanti Anda akan menemukan cara detailnya di video tutorial berikut ini. Selamat main. Nah, dari tadi kita melihat sebanyak apa risiko sekolah kita ya. Apakah tinggi atau rendah? Itu tergantung pada 3 faktor ini tadi ya, dari permainan tadi. Ingat tadi kalau ancamannya tinggi gitu, kemudian kerentanannya tinggi, ini 2 hal yang negatif dikalikan, kemudian tapi kapasitasnya rendah. Ini pasti risikonya tinggi dong. Jadi ancamannya banyak, sekolahnya juga rentan, tidak punya hal-hal yang lemah, ditambah ancaman dari luar, kapasitasnya rendah. Kalau diibaratkan tubuh, banyak virus dari luar, di dalamnya juga imunnya rendah, kemudian dia tidak punya kapasitas untuk menangani itu rendah, pasti dia terkena. Akhirnya risikonya tinggi ke atas ya. Nah, gimana biar risiko ini rendah? Salah satunya caranya adalah biar risikonya rendah, tingkatkan kapasitas. Kapasitasnya tinggikan. Tadi ada kartu-kartu apa saja, kartu tentang toleransi, ajarkan anti bully, tingkatkan kapasitas semua. Kapasitas siapa? Kapasitas guru, kapasitas orang tua, kapasitas anak-anak. Kalau semuanya meningkat, walaupun ancaman tinggi, kerentanan tinggi, kemungkinan akan lumayan lah ya. Setelah tingkatan kapasitas, kalau bisa kurangi risiko-risikonya kurangin. Tadi yang ada anak-anak mungkin kasus seperti Raffi tadi, tangani kasus seperti Raffi karena itu adalah kerentanan tadi itu. Kasusnya Taufik tadi, kasusnya Linda itunya harus ditangani, itu kerentanan semuanya. Dikurangi. Kapasitasnya tinggi, kemudian kerentanannya rendah, udah lumayan tuh. Nah, apakah ancaman bisa kita kendalikan? Kurangi. Nah, karena ancaman dari luar, misalnya ada ancaman hoax dari luar, ancaman perang, itu tidak bisa kita kendalikan. Ini tidak bisa kita kendalikan. Kalau tinggi ya tinggi, kalau rendah ya rendah. Itu di beberapa daerah konflik itu udah tinggi. Itu sekolah tidak bisa mengendalikan kondisi luar. Yang bisa dikendalikan oleh sekolah adalah menurunkan kerentanan, meningkatkan kapasitas. Insya Allah risikonya menjadi sangat rendah. Sekarang jadi berubah jadi rendah. Kalau risikonya jadi rendah, berarti sekolah itu energinya positif dan bisa menjadi bis bahagia dan menuju jalan kesuksesan. Nah, kita sekarang makin tahu bagaimana mencegah agar bis itu tidak mogok. Mudah-mudahan sekolah Anda menjadi sekolah yang seperti bis bahagia dan menempuh jalan sukses.